Iya, bismillah. Assalamualaikum. Ini mah Mana nih? Saudara lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya nggak kelihatan. Ya, kalau ditanya sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Ana bi khairin ya. Jadi anak-anak soleh, alhamdulillah ya. Rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa mulai kembali belajar walaupun ini kita belajar melalui Zoom. Ya, walaupun dengan Zoom saya harap Assalamualaikum Ustazah. kan udah kelas 2. Sebelum adab-adab ketika belajar. Ya. Ketika Ustazah berbicara, ketika Ustazah menjelaskan, Ustazah harap semuanya diam, tidak ada suara. Ya. Ustazah, ya. Di hari ini anak-anak soleh, materi pelajaran fikih. Fikih kelas 2, ya. Nah, Ustazah perkenalkan dulu nama Ustazah Miftah, ya. Ustazah Miftah insya Allah mengajar di pelajaran fikih kelas 2. Pelajaran adab, nanti adab sama Ustazah ya. Ya. Sekarang soleh. Salam ya sudah. Yang baru masuk langsung duduk yang rapi, ya. Sebelum di tangan semua pelajaran fikih. Udah. Alhamdulillah ya. Fikih kelas 2 ya. Jangan salah ngambil fikih kelas 1, ya fikih kelas 2. Ya, ini sudah bisa melihat ada Amsyar, ada Kurniawan ini nama. Kucing kentut Ya ini nak mau jalan nih Ustazah nih. Nah, jadi anak-anak soleh di hari pertama ini Ustazah akan mengulang pembelajaran di kelas 1 kemarin. Kemarin di kelas 1 tadi masih ingat? Praktek? Wudu sama tayamum. Wudu. Iya betul. Sudah ingatkan lagi, tidak ada yang boleh bersuara sebelum Ustazah berikan perintah untuk menjawab. Ya, sekarang kalau Ustazah nanya silakan menjawab. Kalau Ustazah lagi menjelaskan tidak ada suara. Paham maksudnya Ustazah? Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah kelas 2 berarti sudah tambah pinter ya, Masya Allah. Nah, jadi anak-anak soleh di hari ini kita akan mereview atau murajaah pelajaran tentang wudhu di kelas 1 kemarin ya. Fikih kelas 2. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Tujuan pembelajaran kita apa? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah proses pembelajaran ini, maka harapannya adalah anak-anak soleh dapat mengetahui bagaimana tata cara berwudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah antum tahu, oh begini cara wudhu, maka kemudian dipraktekkan setiap antum mau sholat, ya. Lanjutnya, sebentar ini. Ini karena laptopnya Ustazah jalannya geraknya lama ini.
Ya. Nah, ini karena laptopnya nggak jalan-jalan ini. Sebentar. Nah, ini sudah, alhamdulillah. Nah, tahapan wudhu. Langkah pertama. Saya ingatkan, langkah pertama sebelum kita berwudhu adalah persiapan wudhu. Coba, saya lagi melihat Air. Abdurrahman. Air. Abdurrahman, apa saja persiapan wudhu? Air. Ustadzah yang jawab, kan Ustadzah, yang jawab Ustadzah tunjuk namanya. Yang tidak sebutkan namanya tidak boleh bersuara. Ya, paham? Yang Ustadzah tidak sebutkan namanya, tidak bersuara. Ya, coba Ustadzah tanya Nufal Al-Faiz. Coba apa saja persiapan wudhu? Kalau mau wudhu tuh harus apa? Yang pertama, kita harus sisihkan lengan baju. Jadi kalau mau wudhu harus persiapan dulu. Kita buka peci, kita lipat lengan baju kita, dan juga kita lipat celana kita. Supaya apa? Supaya tidak basah. Lipat lengan. Betul, itu dia tentang persiapan wudhu. Kemudian yang kedua, sebelum mulai wudhu apa yang kita baca? Ya, kita membaca bismillah sebelum wudhu. Dan kemudian tahap setelah membaca bismillah, maka kemudian anggota wudhu yang pertama kali kita usap apa yang kita basuh? Tangan. Ya, kita tangan. Kemudian yang kedua apa? Serta memasukkan air ke dalam Kumur. kemudian mengairnya yang disebut insyak dan istighfar. Setelah itu kita membasuh muka. Berapa kali membasuh muka? 3 kali. Setelah membasuh muka, kemudian setelah membasuh muka, maka kemudian kita membasuh kedua tangan. Kedua tangan Kanan dan kiri 3 kali. sampai Tangan. kedua tangan kita. Sampai mana kita basuh? Kita basuh tangan sampai siku ya. 3 kali baru kemudian yang kiri. Kemudian setelah bagi berapa ini? membasuh apa ini Nak? Kepala. Dan langsung berapa kali kita usap kepala dan telinga itu? 1 kali. 3 kali. Assalamualaikum. Setelah membasuh itu maka anggota yang terakhir kita basuh adalah kedua kaki. Ini lagi proses. Kedua kaki kita. Ya. Lagi proses ini mau buka PT udah buka Google-nya. Sekarang mau buka PPT-nya. Ntar Ya. dia masih Jadi kalau natas pas bonding kaki ini sampai soalnya. yang kanan dulu baru kemudian yang kiri. Iya, langsung gabung. Zoom ntar dulu. Ntar ada telepon lagi ntar. Ya, sudah. Ya, dah. Nah, setelah selesai wudhu, setelah selesai wudhu, maka kita membaca doa. Coba sekarang hafalkan doa setelah berwudhu. Coba. Doa setelah wudhu. Sama-sama di hitungan ketiga. Sama-sama di hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim.
ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika selesai berwudu, yang sudah antum hafal ya, kan cuma dihafalkan aja. Pas sudah tanya, tapi sudah dipraktekkan. Siapa yang tadi subuh selesai wudu berdoa? Siapa? Yang tadi sholat subuh terus berdoa setelah wudu? Siapa yo? Semuanya baca doa kan setelah berwudu? Ya, semuanya baca doa ya ketika berwudu. Iya, semuanya berdoa. Ya Ustazah. Ya Ustazah. Berharap itu ya. Dulu ya. Kita belajar itu bukan cuma nanti tahu aja, oh ternyata ini doanya. Tapi yang paling penting adalah mempraktekkan doanya. Selanjutnya, ya usah diingatkan lagi. Ini sepertinya ada yang coret-coret nih. Yang coret-coret di nggak usah dulu coret-coret ya, karena mengganggu teman-teman yang lain. Ya, saudara semuanya bisa dengarkan Ustazah dengan baik. Ya, jadi setelah kita mengetahui tahapan wudhu dari awal sampai akhir, harapannya adalah supaya antum bisa mempraktikkan wudhu dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada mempunyai sebuah kisah. Siapa yang tahu kisah di mana seorang sahabat Rasulullah yang suara terompahnya terdengar di surga? Apa dia? Bilal bin Rabah ini punya seorang Iya betul. Sekarang dengarkan Ustazah lagi, tidak ada suara, ya. Ustazah akan menjelaskan sedikit kisah tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini seorang budak, ya. Tapi karena ketakwaannya kepada Allah, Allah mengangkat derajatnya Bilal. Jadi Dengar ceritanya dulu. melihat kita bukan dari kita baju kita bagus, apakah kita ganteng, tinggi, kita kuat, kita kekar, tidak. Namun Allah melihat kita dari bagaimana ketakwaan kita. Jadi sahabat Bilal bin Rabah ini dianggap seorang budak yang sampai disiksa, dia mempertahankan akidahnya tetap kepada Allah. Nah, sahabat Bilal ini ternyata memiliki kebiasaan yang membuat dia terdengarlah suara terompahnya di surga. Ada yang tahu apa kebiasaannya sahabat Bilal bin Rabah ini? Sholat di malam hari. Suka berwudu. Iya, suka wudu. Setelah berwudu apa yang dia biasakan? Sahabat Bilal bin Rabah ya, kebiasaan bagusnya apa? Kebiasaan yang dia terus lakukan adalah setiap dia selesai berwudu, setiap dia melakukan hadas kecil maupun hadas besar, setiap habis kentut, habis kencing, atau habis buang air besar, maka dia langsung berwudu. Dan kemudian setelah dia berwudu, maka dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, hal inilah yang dibiasakan oleh sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Maka dengan ini Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apakah ada
sesuatu yang kau biasa lakukan. Kenapa aku mendengar suara terompahmu di surga? Maka bila tersebut menjawab yang tadi itu, sesungguhnya aku akan setiap melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, di sini kita bisa tahu apa saja keutamaan ketika kita sering menjaga wudhu. Ya. Jadi silakan dibiasakan dari kecil nih. Setiap habis dari hammam, antum habis langsung berwudhu. Ya. Membiasakan diri untuk selalu suci. Kenapa? Dengan kita selalu menjaga gampang melakukan aktivitas ibadah, melakukan ibadah. Kita bisa langsung ngaji, kita bisa langsung mengerjakan sholat sunnah, ya anak-anak soleh. Ya. Yang kita dapat keutamaan kita menjaga wudhu. Ya. Jadi operatornya Maritel. Ya, sudah semuanya bisa jawab, sudah? Ya. Ya. Nah, jadi keutamaan yang bisa kita dapatkan. Oh, ini dalam slide-nya Ustaz lagi. Sebentar. Ini lagi jalan. Sekarang baru satu slide lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi ya kita ulangi berwudu ini langkah-langkahnya. Laptopnya sudah baru bisa. Boleh lagi ya. Dan kemudian membaca doa. Oh ini ternyata yang tercoret tambah banyak nih. Ingatkan lagi. Doa setelah berwudu. Kita bacakan ulang bagaimana doa setelah berwudu. Setelah hitungan ketiga kita bacakan sama-sama. Wahid, Ibnan, Talata. Asyhadu an la Sekarang saya tanya dulu, saya tes satu-satu, coba bacakan Ustazah doa ketika Muhammad Abdurrahman la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal yaminasyawa Muhammad wajah. Perhatikan Ustazah, ya tidak ada suara, Ustazah ulangin lagi. Coba silakan sekarang. Siapa angkat tangan yang bisa menghafal doa setelah berwudu yang sudah hafal nih? Yang sudah hafal doa setelah berwudu? Siapa itu namanya? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ajfal bainal wa ab Waj'alni minal mutaqabbilin. Ya. Nah, itu dia doa seperti itu ya. Ya,
Jadi kita membaca dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pada suatu Bilal yang tadi kan suara ya sudah membaca berkata, wahai Bilal, maka apa dulu anjurannya? Jadi di sini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang amalan yang kau lakukan setiap hari, yang paling kau harapkan pahalanya sandalmu di surga. Dia menjawab, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada malam atau siang hari, pasti aku melakukan tidak rahasianya Bilal. Ternyata dengan amalan ini orang-orang ternyata tidak tahu ya, ternyata Bilal pahalanya daripada aku dia bersihkan malam atau siang hari pasti aku bisa. Ya, ini juga ada udah dapat semua kisah ini ada di paket fikih cerita apa ini? Ya, anak-anak soleh, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Nah, kita harap pelajaran yang sudah dapatkan. Sekarang semua perhatikan saja. LCD-nya sudah saya matikan, saya bisa melihat antum semua. Jadi di hari ini kita sudah selesai belajar fikih, alhamdulillah ya. Yang mana kita mengulang lagi pelajaran kemarin tentang wudu. Dan kita belajar tentang sahabat siapa tadi namanya? Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal. Sekarang Ustazah akan bertanya, namun syaratnya tidak ada yang menjawab sebelum Ustazah tunjuk namanya, ya? Paham? Paham? Paham semua? Ya. Paham. Yang boleh menjawab hanya anak yang tunjuk namanya. Ustazah akan baca nama antum dari sini. Ya. Soalnya adalah amalan apa yang dilakukan sahabat Bilal bin Rabah sampai Rasulullah SAW mendengar suara terompaya atau suara sandalnya di surga. Amalan apakah itu? Coba angkat tangan atau Ustazah langsung tunjuk aja ya. Ustazah tunjuk Anda. Azril. Coba Azril. Apa nak? Azril yang jawab, yang bukan Azril jangan jawab dulu ya. Yang jawab Azril. Karena saya lihat Azril sudah angkat tangan. Sholat setelah wudhu. Ya, sholat, mengerjakan sholat sunnah setelah berwudu. Masya Allah, barakallahu fiik. Azril kelas 2 apa nak? 2C. Oh 2C, alhamdulillah ya. Kemudian soal kedua, perhatikan Ustazah lagi ya. Tidak ada yang menjawab soal Ustazah sebelum Ustazah tunjuk namanya. Ustazah akan lihat nih siapa yang angkat tangan duluan. Sebelum kita mulai wudhu, maka kita membaca
Angkat tangan lagi. Bismillah. Bismillah. Angkat tangan. Ya, membaca habis. Bismillah. Membasuh Bismillah. kaki dilakukan sampai mana? Sampai mana kita membasuh kaki? Mata kaki. Sampai kedua Mata mata kaki. Iya betul. Alhamdulillah. Ya. Baik, dikarenakan waktu sudah mau habis ya, dan kita mati, kita akan mengakhiri pelajaran fikih di hari ini ya. Jadi pesan sudah untuk antum di rumah, perhatikan sudah baik-baik ya. Walaupun sekarang kita masih belum bisa bertemu di kelas, sudah harap anak di kelas 2, 2A, 2B maupun 2C tetap bisa terus semangat belajar ya. Karena sejatinya sekarang sudah mulai belajar, jadi mulai diciptakan lagi kapan waktu belajar, kapan waktu main. Paham? Dan satu lagi, itu sudah kita dapatkan yang paling penting adalah mempraktekkan. Jadi sudah tahu cara wudhu yang baik, wudhu dengan baik dan benar, bukan salah-salah. Apalagi kalau misalnya baru bangun tidur, sebenarnya tapi kita wudhu kan bisa diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Panana Soleh, Nunggu 15%. kita akhiri pelajaran fikih kita hari Senin ini dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.